Ya Allah, ya Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, aku tidak ingin dia bersedih ya Jibril. Maka kata Allah, dia aku berinya, umatnya itu ku beri beberapa fadilah. Di antaranya akan kuberikan tempat yang mulia, kata Allah, kepada dirinya dan umatnya. Apa tempat mulianya yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad? Baitullahil Haram. Kemudian tempat dimakamkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat dimi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ngantuk kah sudah ni ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanu allamal qur'an wa khalaqal insana wa allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah, kesempatan, kesehatan dan waktu untuk etam berkumpul di masjid yang mulia ini, tidak lain dan tidak bukan untuk membentuk diri kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira namun segalanya orang di Kota Bangun Hilir ni hadir di masjid ni penuh ke masjidnya. Tapi di apa? Etam yang berhadir inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hamba Allah yang habis sahur narik selimut pulang, ngantuk, tu ujian. Jadi etam yang meskipun di masjid dan ni meskipun ngantuk-ngantuk berat duduk di sini, tapi alhamdulillah, insyaallah duduknya etam di sia-sia. Di dalam sebuah kitab, orang yang duduk di majlis taklim untuk menuntut ilmu dilawas sewaktu memecah tigu. Tahu tigu kita? Tigu tu kira-kira etam mecah lawas ni. Mbok, yang biasa mecah tigu, lawas ni mecah tigu tu paling ya sedetik 2 detik mah, ya kan? Itu lebih utama daripada kita beribadah, artinya sembahyang sunnah semalaman. Ada nih orang Kota Bangun Hilirnya sembahyang semalaman, sembahyang sunat? Kira-kira penuh nih etam sembahyang tarawih ni. Di sini tarawihnya berapa rakaat? 20. Tapi yang sudah 8 rakaat ada nih yang sudah kejabah? Ada? Banyak? Ya kan? Tarawih aja tuh. Lalu bunyi sudah. Tarawih tu nya 8 kah? Nya 20 kah? Sama gengnya. Tu bahasa kami di Amerika tu, Pak. Sama bunyi sudah. Padahal mana sama? Coba kita pikir yo. Pitis 20 juta dengan pitis 8 juta. Banyakan mana, Mbok? Banyakan mana? Banyak 8 juta kah? Banyak 20 juta? 20 juta. Tarawih 8 rakaat dengan 20 rakaat, banyakan mana pahalanya? Banyak 20. Mana sama? Coba saya berhutang dengan kita 20 juta. Habis tu saya bayari 8 juta. Bunyi saya 20 juta dengan 8 juta tu sama maha. Ndak nih kita? Nindak. Jadi
Ramadan ini anugerah yang Allah berikan kepada etam ni, Masya Allah, cuma khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan, Inna Rajab syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab itu bulan Allah, wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi, wa Ramadan syahri ummati, dan bulan Ramadan itu bulan untuk umatnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Sekarang ni etam berada di bulan etam. Mana ada umat-umat terdahulunya bisi bulan khusus? Tidak. Ini saya yang cara kutai, paham aja ya kita? Mundi paham ulang nih saya. Rasanya 2012 ya pernah saya kesini nih, acara Maulid Nabi kan rasanya waktu itu. Rasa-rasanya ya. Kira-kira ulangnya masih hidup apa dah meninggal dah. Nah, ini bulan ada dalam sebuah riwayat. Kenapa ini dikatakan bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu ketika Nabi etam tu nangis, sedih sudah. Lalu malaikat Jibril datang. Bunyi malaikat Jibril dengan bahasa kota bangun hilir, ma yubki ya Muhammad. Itu bahasa kota bangun hilir tu. Ma yubki ya Muhammad, apa yang kau tangiskan ya Muhammad? Bunyi Rasulullah, ya Jibril, aku ni sedih ketika aku melihat umat-umat terdahulu umur sudah panjang-panjang, adanya sampai 1000 tahun. Bayangkan kita umur 1000 tahun. Ada yang 300 tahun, ada 400 tahun. Tapi aku mendapatkan kabar, bunyi Nabi, bahwasanya umatku itu umur sudah pendak-pendak, antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang sudah 70 tahun sini? Ada? Kita berapa? 17 tahun. Masya Allah. Tuh. Kayaknya kita mahal sorangan yang 70 nih ya. Guru kita berapa guru? Berapa umur kita? Oh, masih muda masih. Masih kawan nambah. Nah, nambah ini kan macam-macam, ya kan? Nambah rezeki kawan, ya kan? Nambah naik haji kawan, nambah bini kawan juga, ya kan? Soalnya pun lucu-lucu kita bahambatan tegak ini ngantok kita. Nah, jadi aku ini sedih, bunyi Nabi, karena umat-umat terdahulu itu panjang-panjang. Bahkan bunyi Nabi, aku membaca di dalam kitab Zabur, di situ ada kisah orang bini nangis di atas pusara anaknya. Artinya ada seorang ibu nangis di atas kuburan anaknya. Dan waktu itu ada seorang nabi yang datang kepada beliau. Kan nabi Bani Israel ini banyak, ratusan. Bunyi Nabi, mun bahasa etam nih, mbok apa kita tangiskan mbok? Aku nih nangis ya Nabi, bunyi orang bini tadi itu. Anakku nih baru maha meninggal, baru mati. Mbok mati apa meninggal yang bujur nih? Mati apa meninggal? Mun yang pernah ceramah saya tahu tuh jawabannya. Mati apa meninggal? Tadi baru etam baca doa iftitah. Inna salati wa ma meninggal. Wa ma mati lillahi rabbil alamin. Ditanya oleh Nabi, anak kita yang kita tangis ini berapa garang umurnya? Masih halus, belum berbini.
Bahkan bunyi sida ya belum dewasa. Berapa garang umurnya? Baru 350 tahun. Bunyi orang hulu lompat leh. Coba bayangkan kita, masih halus. Umur sida 350 tahun. Bayangkan kita. Ada orang umur 350 tahun Royhani. Nadanya. Ya kan? Tuh. Itu punya Nabi, anak kecilnya aja umurnya 350 tahun. Sedangkan umatku itu punya Nabi antara 60-70 tahun. Lalu kabar ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Allah. Ya Allah, ini kesedihannya Nabi Muhammad. Sida nangis gara-gara Sida mendapatkan kabar umur umat Sida pendak-pendak dilawas mati. Ini tegaknya karang lagi nih. Mana nih? Bunyi Allah, ya Jibril sampaikan kepada kekasihku Muhammad, aku tidak ingin dia bersedih ya Jibril. Maka kata Allah, dia aku berinya, umatnya itu ku beri beberapa fadilah. Di antaranya akan kuberikan tempat yang mulia kata Allah kepada dirinya dan umatnya. Apa tempat mulianya yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad? Baitullahil Haram. Kemudian tempat dimakamkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat dimi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Yang pertama, tempat lahirnya Nabi. Di mana tempat lahirnya Nabi? Di Mekah. Tahu kita Mekah di mana? Liang belok kanan. Yang kedua, tempat yang diberkahi oleh Allah, tempat wafatnya Nabi. Di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Tempat yang ketiga, tempat mi'rajnya Nabi. Di mana? Di Palestina, Masjidil Aqsa. Kemudian tidak hanya itu kata Allah, aku berikan kepada dia adalah waktu-waktu yang istimewa. Masya Allah. Bila waktu istimewa tuh? Di antaranya antara azan dan qomat. Itu istimewa. Setiap waktu. Ayo. Di waktu subuh, sebelum sembahyang subuh, diberikan Allah keistimewaan orang yang sembahyang 2 rakaat lebih istimewa daripada dunia dan isinya. Jadi orang yang kaya itu bukan yang banyak pitis. Ternyata orang yang bisa membangun solat sunnah sebelum solat subuh. Jadi kita yang tadi sembahyang tadi itu paling kaya. Cuman nih kelihatan kayanya. Dia di akhirat baru kita melihat. Percaya nih kita. Mungkin tadi percaya mati dulu. Di hati sana ya. Nah. Tapi ada yang istimewa kata Allah, nanti aku akan berikan kepada mereka, yaitu bulan, di mana dalam bulan tersebut ketika mereka beribadah, ibadah mereka aku lipat gandakan kata Allah. Etam baca Quran tadarus di bulan biasa 1 huruf dapat 1, di bulan Ramadan 1 huruf jadi 10. Makanya ulama-ulama dulu kalau bulan Ramadan tadarus Quran, baca Quran target. Ada yang sehari sekali hatam, ada 2 hari sekali hatam, ada 3 hari sekali hatam. Masya Allah. Ada yang sebulan sekali Ramadan hatam. Yang kebanggaan itu seumur hidup di hatam-hatam. Ya kan? Dalam Islam. Apalagi sembahyang fardu diberi lipat gandakan oleh Allah pahalanya. Sembahyang sunnah didapat pahala sebagaimana pahala solat fardu. Masya Allah. Bahkan di bulan Ramadan itu diberikan oleh Allah setiap per 10 hari ada diskon istimewa. 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari kedua itu maghfirah. Iya kan? Ternyata udah 10 hari kedua nih.
ampunan Allah. 10 hari yang ketiga dibebaskan daripada azab api neraka. Ni dah tahu etam yang tegak ni. Tapi kenapa di hujung Ramadan, apalagi 10 terakhir, Allah sudah janjikan bebas dari azab api neraka, sudah sibuk menyiapi. Kenapa yang disiapkan? Baju lebaran, ngecat rumah, beli topes baru, beli horden baru. Akhirnya apa? Masjid kosong. Tu di Samarinda, Mbok. Di sini nadanya. Ya. Sama ge. Nah, Masya Allah. Padahal Allah menganugerahkan di 10 malam terakhir itu, barang siapa yang beribadah kemudian dia menemukan satu malam, yang malam itu dinamakan malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Siapa yang bertemu itu, maka sebagaimana orang yang bertemu seperti dia beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Jadi mun kita dapat bulan ni malam Lailatul Qadar, umur sudah 50 tahun, maka perumpamaan umur etam itu sama dengan 50 tahun tambah 83 tahun. Berarti berapa tuh? 133 tahun. Apalagi mun kita dapat setiap tahun diusah lawas 10 tahun dapat berturut-turut malam Lailatul Qadar. Oh, bayangkan 10 tahun kali 83 tahun sama dengan berapa, Mbok? Sama dengan berapa? Sama dengan banyak. Iya kan? Tambah 50 tahun umur. Berarti umur etam itu dah tak sama dengan Nabi terdahulu. Hampir 1000 tahun umur. Padahal umur umat Nabi itu pendak-pendak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan etam bulan yang mulia ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Dah diberikan kabar gembira tegak ni. Kenapa etam dodong? Kenapa etam malas ibadah? Ternyata penyebab malasnya ibadah etam itu disebabkan 3. Ini bukan kampanye nih ya. Dia nyebut angka 3 waya nih, aduh, apalagi ini PSU ini. Wah, ini Ustadz nomor 3 nih, mesti kan? Nah. Yang pertama penyebab orang malas ibadah itu gara-gara makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu ada makanan yang haram. Jadi etam nih, lihat-lihat diri etam nih. Bila etam agak malas ibadah itu etam di hati makanan etam dulu. Karena bila makanan yang haram tambah ke dalam tubuh etam, itu yang menyebabkan hati etam ni keras. Bila hati etam ni keras, payah ibadah kita. Yang kedua, penyebab orang malas ibadah itu karena imannya lagi turun. Kenapa iman bisa turun? Karena inya sibuk ngurusi dunia. Sibuk ngurusi dunia. Sibuk merawai. Ada masa orang merawai sini. Masang bu, meringgi, apa lagi? Buhuma. Apa lagi? Ngurusi sarang walet. Dari tadi suara sarang walet tuh letih. Ngurusi panen ini itu segala macam. Ayo, itu bila etam sibuk ngurusi dunia itu mikiri pitis mah terjauh tuh etam. Karena sudah ada di zaman Nabi contoh sahabat Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi. Ayo, didoakan Nabi jadi orang kaya. Siapa namanya? Sa'labah. Gara-gara ngurusi bembek, ini gara-gara bembek mah. Yang dulunya sholat sebelum waktu sholat sudah duduk di masjid. Akhirnya setelah azan baru datang. Bahkan lebih terlambat lagi setelah qomat baru datang.
Lebih lambat lagi seminggu sekali baru datang. Hari Jumat mah. Terlambat lagi setahun 2 kali. Ya Allah. Kenapa? Bebeknya banyak. Segunungan bebeknya. Ya Allah. Jadi etam ni gara-gara harta dunia ini lalu etam lelah. Yang ketiga, yang menyebabkan etam payah ibadah itu apa? Kurangnya ilmu, terutama ilmu agama. Coba etam ini kan dimotivasi. Banyak hadis-hadis Nabi yang memberikan motivasi. Barang siapa sedekah 1 dibalas 10, ya kan? Berselawat 1 dibalas 10. Sembahyang di sini tegak nih pahalanya. Coba lihat, sembahyang di Masjidil Haram pahalanya sama dengan 100.000. Di Madinah 10.000. Di Aqsa 1.000. Di Kota Bangun Hilir sama dengan 10. Iya, bayangkan kita. Banyak. Ada nih yang ndak yang ndak tolak haji ada? Ndak kita naik haji, Bu? Ndak. Umrah ndak? Umrah. Ndak. Saya insyaallah bulan Maulid itu ada jadwal umrah. Mun kita ndak umpat saya kawa gratis. Bujuran? Gratis. Cuma tiket pesawat dengan hotel bayar masing-masing. Ya kan? Karena umroh itu gratis wujudannya. Etam keliling Ka'bah itu kan tawaf itu kan gratis. Mana ada orang bayar keliling Ka'bah? Sa'i gratis. Yang bayar itu tiket tulak ke situ. Mulai Kota Bangun ke Balikpapan, Balikpapan ke Jakarta, Jakarta langsung Jeddah, Jeddah naik kereta cepat, ya kan? Itu mah hanya bayar. Jadi namun kita ndak umpat saya, ayo umroh gratis bersama saya. Tiket pesawat dengan hotel bayar masing-masing. Nah, jadi berapa tadi itu yang menyebabkan malas ibadah? 3. Yang pertama makanan. Yang kedua sibuk ngurus dunia. Yang ketiga apa? Kurangnya ilmu. Makanya mun sudah umur dah di atas 40 tahun itu harus pasang target minimal ada 1 malam 1 hari duduk di majelis taklim belajar. Apa yang dipelajari? Yang pertama belajar ilmu tauhid. Yang kedua belajar ilmu fikih. Yang ketiga belajar ilmu tasawuf. 3 ini penting nih. Ya kan? Ini termasuk ilmu-ilmu fardhu ain. Tujuan etam belajar tauhid itu untuk mengesahkan Allah. Artinya etam belajar tauhid ini mengetahui derajat etam dengan derajat Tuhan itu berbeda. Allah ya Allah, hamba ya hamba. Ya kan? Oh ya, ini banyak orang belajar ilmu sebuku kita. Merasuk ke diri. Jadi ada sifat-sifat Rabbaniyah, sifat-sifat ketuhanan itu dirasuknya ke dirinya. Nya beribadahnya jua, nya maksiatnya jua. Oleh nyaman bujur. Nya dia sembahyangnya jua. Memang Allah dia perlu sembahyang, yang perlu sembahyang itu etam. Nah, ini pentingnya etam belajar tauhid. Biasa kan di guru-guru kita dulu ngajari apa? Tauhidnya sifat 20. Nah, tujuannya buat apa? Biar keyakinan etam ini kuat. Bila etam sudah yakin Allah itu Esa,
Sudah, sampai di situ aja. Tapi kadang-kadang etam ini Tuhannya banyak. Bunyi kul huwallahu ahad, tapi bila bepitis pening sudah. Berarti Tuhannya pitis. Iya kan? Bujur mbak? Coba di ujung-ujung Ramadan kita ndik bepitis. Pening tuh. Ya. Itu ada orang di situ bang, di orang kami di Sidulang. Di sini biasa mah kalau ndik bepitis ya. Nah. Lalu fikih. Fikih itu adalah tata cara eta menyembah Allah. Artinya ibadah. Kalau tauhid tadi itu untuk mengesahkan Allah, menguatkan keimanan kepada Allah. Nah, fikih ini cara eta menyembah Allah. Contoh, tegak apa etam tahu cara berwudu, namun etam belajar cara berwudu. Ya nih. Tegak apa etam ini tahu cara sembahyang, mun belajar cara sembahyang. Rukun sembahyang berapa? Bu, berapa rukun sembahyang? 13. Ada 13, ada 17. Sama enggaknya? Kemudian dari yang 13 atau 17 tadi itu dipisitkan jadi 3. Ada yang namanya rukun qauliyah, bacaan. Ada fi'liyah, gerakan. Ada qalbiyah, hati. Kita mesti tahu nih. Dan yang terakhir, belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini garis miring ilmu adab atau akhlak. Nah, bila-bila waktu etam menjadi orang yang bersyukur. Bila-bila waktu etam menjadi orang yang ikhlas. Bila-bila waktu etam menjadi hamba yang sabar. Ya, namun etam ditahu ilmu tasawuf didapat etam mengendalikan diri. Ndak emosian aja tuh. Iya kan? Jadi orang pemamaian. Orang yang berpemamaian tuh orang yang bertasawuf. Bahkan lancak menyalahkan Allah. Ketika susah lalu nyalahkan Allah. Allah diadil. Allah tegak ni. Kenapa sida di sebelah tu di penyembahyang, rezekinya naik terus. Saya ni penyembahyang, kenapa rezeki saya susah? Ada nih kita bertemu tegak tu? Ada nih? Ada? Ya kan? Sehingga tetangga naik rezekinya, sida naik tensinya. Tetangga beli oto baru, sida naik oto ambulan. Tetangga dapat rumah baru, sida masuk kuburan. Ya kan? Lalu ada istilah susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ada yang sifat tiga itu? Ada? Ada nih? Mana orangnya? Ya kan? Nah, makanya kita belajar ilmu tasawuf itu terutama husnuzan billah wa husnuzan bi ibadillah. Prasangka baiklah kepada Allah dan prasangka baiklah kepada sesama. Nah, itu bagian daripada tasawuf, daripada akhlak. Jangan sampai prasangka hitam ini baik. Melihat tetangga beli gelang emas dari sini sampai ke siku, cincinnya penuh 10 jari, ya kan? Lalu disebuti ini jangan-jangan hasil korupsi, hasil merampok, hasil ini, hasil itu. Yang lebih parah lagi, emas palsu, ya kan?
Seharusnya apa? Ketika eta melihat orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tugasnya seorang hamba itu yang pertama ianya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, dingsanaku, tetanggaku, apalagi itu, keluargaku, Engkau berikan anugerah yang baik. Maka ya Allah, berikan juga di suatu hari rezeki yang sama. Itu yang baik. Nindi melihat orang rezekinya naik, mudah-mudahan mati lumus. Aduh, ini bahaya ini. Makanya ini penting etam belajar mengkaji ilmu. Jadi waktu etam halus, orang tua etam dulu apa? Nyuruh etam ngaji, belajar baca Quran, ya kan? Dari yang namanya kitab alipan. Tahu kita alipan? A di atas A di bawah I, A depan U, A I U, ya kan? Habis itu ada namanya metode Iqra. Di beheja lagi dah, langsung abata. Habis itu berkembang lagi macam-macam model itu, ya kan? Mun dulu orang belajar ngaji itu Masya Allah, habis maghrib penuh rumah guru-guru ngaji itu. Saya nyaksikan itu. Dan saya waktu sekolah dulu di pondok, kelas 3 sanawiyah, kelas 3 SMP itu, karena rumah saya itu para pondok, saya pulang pergi. Pulang sekolah saya ngajar ngaji, mulai jam 3 sampai jam 10 malam. Jadi orang-orang rame berjalanan main game, saya sibuk ngajari orang ngaji waktu itu. Alhamdulillah. Jadi bunyi saya, mun saya mati, insya Allah saya yakin pahala saya banyak. Karena beberapa murid saya itu ada yang jadi qori, meskipun gurunya nih qori. Ada murid saya itu yang hafiz Quran. Saya yakin bunyi saya, mungkin amaliyah saya sedikit, sembahyang saya sedikit, zakat saya sedikit, tapi orang-orang yang pernah saya ajari Al-Quran, itulah bunyi saya yang nantinya akan memberikan syafaat kepada saya. Nah terakhir nih, ini selawas-selawas, karena saya lihat ini dah kantok-kantok segala dah nih. Terakhir, maka dalam kehidupan etam ini, sebagaimana dikatakan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, singkat kisah dari hadis ini, etam harus berinvestasi, ya kan? Karena dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan, ketika anak cucu Adam itu mati apa meninggal dari itu? Mati ya. Maka akan terputus amalnya. Kita pernah melihat orang mati nih? Pernah melihat orang mati? Pernah. Orang mati itu lepas sudah syariat. Sampai waktu zuhur sudah mati. Maka sudah diwajib lagi sembahyang zuhur. Mati di bulan puasa, diwajib lagi sudah puasa. Ya kan? Ya bu, mau kita nendak puasa gampang bu, mati. Iya, putus amalnya. Tetapi ada amal yang bergerak, amal yang berjalan untuk dirinya. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Jadi guru-guru etam yang ngajar majelis itu, yang isi di majelis, yang ngajarin ngaji, ngajarin kitab fikih, ngajarin tauhid, ngajarin tasawuf, ngajarin Quran, ngajarin hadis, itu adalah orang-orang yang kaya sebenarnya. Kenapa? Warisannya banyak. Apalagi bisi jamaah, bisi murid ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Mun sudah mati nyaman. Contoh nih, abah guru sekumpul yang setiap tahun dihauli, bukan tambah sedikit jamaahnya, tambah banyak. Tahun tadi
berapa tuh? Diperkirakan yang hadir sekitar 4 juta lebih. Bayangkan kita, 4 juta yang hadir. Habis tuh orang-orang berbondong-bondong apa yuk? Menyiapkan rest area. Tahu kita rest area? Bu, rest area itu tahu kita? Udah istirahat, diberi makanan gratis. Masya Allah. Orang berbondong-bondong beramal. Namun guru sekumpul itu orang biasa, mungkin tiga itu. Kenapa? Puluhan tahun Sida duduk di majelis talim, yang Sida kerjakan apa? Ngajari umat ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu Quran, ilmu hadis. Ketika matinya dah ditunjukkan oleh Allah. Iya kan? Nah, ilmu yang bermanfaat. Makanya kita pun bisi anak, bisi cucu, pun kawa, ajarkan mereka minimal suratul Fatihah. Belajar juga Fatihah tu, bacaan yang bujur. Kan dia Fatihah yang etam ajarkan kepada anak etam, Fatihah yang etam ajarkan kepada cucu-cucu etam itu. Nah, muntam dah lagi dia cucu etam setiap sembahyang baca Fatihah, anak etam ketika sembahyang baca Fatihah, maka kita ini akan bermandikan rahmat Allah, akan bermandikan pahala daripada suratul Fatihah yang etam ajarkan tadi. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, mun etam bisi harta yang banyak, yaitu dengan amal jariyah. Ada yang namanya wakaf, ada yang namanya infak, ada yang namanya hadiah, ada yang namanya sedekah, ada yang namanya zakat. Ini mesti tahu etam nih. Di mana mengetahui kapan waktunya etam zakat, kapan waktunya sedekah, kapan waktunya hadiah, kapan waktunya wakaf, kapan waktunya infak. Mesti tahu. Dan yang terakhir apa? Anak yang soleh. Anak yang soleh. Jadi saya bisa target, saya padahi anak-anak saya. Alhamdulillah mbak, saya ini, bini saya ini 4 sudah. Bini saya ini 4 anaknya. Jadi saya berpadah dengan bini saya. Bunyi saya masukkan anak saya ke pesantren itu targetnya cuma 2. Inya bisa baca Quran dan inya bisa terjaga sholat 5 waktunya cukup. Kundi mintanya jadi ustaz, jadi ustazah nih. Cukup aku aja jadi ustaz, bunyi saya. Kenapa? Jadi ustaz, jadi dai, jadi mubalik, jadi kiai itu berat resikonya. Salah-salah baca ayat, salah-salah baca hadis. Yuk. Apalagi madahi orang baik sekali ini dipakai. Itu siap-siap di smackdown sama Bang Malik tuh. Ya kan? Nah, dan yang terakhir, karena ini bunyi burungnya nih bertanding dengan suara saya nih kan. Ayo mari kita manfaatkan akhir-akhir Ramadan ini. Karena demi Allah, demi Rasulullah, etam pernah menjamin etam bisa ketemu Ramadan yang akan datang. Kenapa berapa banyak hamba Allah di Ramadan kemai Sida masih bersama etam, buka puasa bersama, sahur bersama, salat tarawih bersama. Artinya menikmati ibadah Ramadan bersama etam. Tapi tahun ini sudah tidak. Sudah tidak. Kenapa? Sudah habis waktunya. Saya itu kerinduan saya sebuting aja. Saya tidak buka puasa dengan mama saya. Tapi 13 tahun yang lalu mama saya sudah mulang ke rahmatullah. Dah mulang. Tapi alhamdulillah, ketika itu saya lulus dari SD. Bunyi mama saya, nak, awak tamat pesantren aja.
Galau saya. Galau, Pak. Kenapa? Bunyi saya sayang dipesantrenkan. Kakak-kakak saya itu ke sekolahnya sekolah umum segala. Di SMP, di SMA. Apa kalimat mama saya yang membuat saya terkenang sampai hari ini? Nak, aku tamakan awak ke pesantren tu nak. Sebuting bah aku minta. Dia mun kudah mati, bunyi sida, awaknya mandikan aku. Awaknya mengkapani aku. Awaknya nyembahyangkan aku. Awaknya nyamakanku dalam kubur. Awaknya doakanku nak. Tu mah. Karena awak ni anak terakhir. Kakak-kakak awak cukupnya sekolah umum dah. Ku minta awak anak terakhir ini sekolah di pesantren. Dia mun kudah nida, awaknya doakanku nak. Dan itu yang menguatkan saya. Dan alhamdulillah sampai hari ini setiap waktu saya selalu baca Fatihah buat umi saya, buat mama saya. Ndak kita tegak tumbuk. Tamakan anak kita di pesantren. Artinya tidak harus pesantren, minimal mereka yang paham agama. Ketika mereka paham agama, insya Allah selamat. Makanya didik anak itu yang pertama yang mesti dijaga itu adalah solatnya. Solatnya. Yang kedua bacaan Qurannya. Karena antara solat dan baca Quran itu satu komposisi yang sama. Tegak apa etam kawa sembahyang mun ditahu baca Quran. Jadi jangan supan-supan. Umur berapapun umur etam ni jangan supan belajar Quran. Biar aja dipadakan orang belajar terlambat, lebih baik terlambat daripada ndik sama sekali. Ya kan? Apalagi sudah ditunjukkan gigi sudah banyak yang gugur, huban berhambur, jalan maju mundur, sebentar lagi masuk liang kubur. Nah, selagi masih kawa berjalan, mesti pun di apa maju mundur. Ayo belajar. Kenapa? Bisa jadi dengan kita belajar sesaat itu, yang pertama etam dapat ampunan Allah, yang kedua kita mendapatkan rahmat Allah, yang ketiga kita selamat dari nerakanya Allah. Nah, mudah-mudahan ini saja yang dapat saya sampaikan. Karena hambat ni nek dan nasi kuning kan. Jadi di selawas-selawas. Mungkin ada yang nak beraktivitas lagi ya kan. Tak narik selimut lagi kan. Kawa mun dah selesai waktu Isra ni kita nak tidur sampai asar kawa. Tapi solat zuhurnya bangun. Ya. Nah, mudah-mudahan pertemuan etam mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari sisi Allah, dan dosa-dosa etam kedua orang tua etam, guru-guru etam, di sana etam, zuriat etam, ziarah tetangga diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Dan etam doakan kepada orang-orang yang berada di alam barzah, yang di alam kubur, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah ciumkan bau surganya ila yaumil qiyamah. Dan juga etam mendoakan orang-orang tua etam yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan, kemudahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dikuatkan imannya. Dan kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak keturunan etam menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan juga etam menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-Amin wa Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isha wa ma bainahuma min an-nabiy wal mursalin salawatullah wa salamu ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahim, wa'fu anna ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli wa ridha wal jannah wa na'udzu bika min saqatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa shaykhina wa mu'allimina wa sultanina wa ustadina wa zawjatina wa zurriyatina wa ahlina wa jiranina
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اصبر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فضل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا كريم والحاج، يا كريم والحاج، يا كريم والحاج. اللهم يسر لنا زرد المخول بيننا بركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ذرية صالح مع صالحة بركات سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا رزقا حلالا طيبا كاسرا مباركا بركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اقضِ حاجتنا لكل مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد نبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Sekali lagi mohon maaf dan batin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.